Ya, kita akan beralih kepada pengisian program ini, yaitu kita akan masuk sesi, dan saya harap semua sudah bersedia apa yang sudah MC kita kasih tahu tadi, pasal itu Bible, saya harap kamu sudah bersedia untuk kasih sedia itu semalah. So, sebelum saya jemput kita punya speaker pada malam ini, saya kasih kenal kamu dulu siapa kita punya speaker. Oke. Speaker kita diberi nampak seperti yang kamu nampak, yang karena kasih share, seperti yang kamu nampak. Nama yang diberi Kritel, ngam kata saya sebut, Eviani Philip. Dan seperti yang kamu lihat, hobinya ialah membaca buku dan menulis begitu. Coba kasih hai-hai dulu Kakak Wiwi. Dan tanpa, oke. Selain itu, kita di sini Ya Wela, Oke. adakah Anda masih berada di sana? Oh, oke. Terus seketika. Oke, tidak apa. Oke. Apa itu dia Wela? Oke. Dan di sini Kakak Wiwi kita nih juga merupakan peserta CYC. Kau tahu kata Eba? Ya. Dia jadi peserta walaupun dia speaker. Kenapa? Sebab dia mau kasih kait dengan lebih dekat lagi pasal isu yang kita alami dalam sesi dia nanti. So, di sini ada apa tuh orang bilang fakta yang menarik tentang speaker kita ini. Dia merupakan anak pertama dalam keluarga dia dan merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga dialah begitu. So, tanpa membuang masa, saya menjemput Kakak Wiwi kita untuk handle kita punya sesi yang kedua ini. Dipersilakan. Halo semua. Halo. Iya bang, suara. Clear. Okay. Alright, so selamat datang ke sesi saya Mana Sisi. Ini perkongsian sejak. So untuk perkongsian sini, thank you ya sama Wela dan juga Eva sebab kasih kenal saya. Dan saya sekarang saya bekerja di Pulau Pinang, di Diocese Pulau Pinang dengan sama-sama si Daniel Roy. Sekarang dia tidak dapat on camera, jadi dia tidak dapat kasih tunjuk muka dia. Kamu tengok dari dia punya profile picture saja kan. Oke. So, apa membuang masa saya terus sama sesi saya. Oke, dan untuk sesi saya, feel free untuk guna chat dan juga pasang audio kamu kalau kamu ada apa-apa persoalan ataupun ada kamu mau tambah apa-apa. Feel free. Audio pun boleh buka. Jadi saya sudah akan kasih kenal diri tadi. Tapi saya akan ya. So macam mana mau sebut nama saya? Kritel Eviani Philip. Oke. Kamu boleh juga panggil Wiwi kalau susah mau sebut yang Mina. Oke, dan ini adalah event terakhir saya bersama CSC. Ini CSC Alumni kah? Ya, CSC Alumni tahun 2019. Dan saya satu batch dengan Kenneth, dengan Salary Boy, dengan Daphne Honi, siapa lagi ya? Stella Erna, ya. Kristinus mungkin ada di sini, Abraham ada di sini. Oke, dan saya graduate tahun 2019. Saya rasa ada Joanna kenal tadi. Ini saya punya parents lah. Dan ini adalah rekan-rekan seperjuangan saya di Diocese, di Pejabat Belia Keuskupan Pulau Pinang. Ya, kalau kamu tunggu di sana, yang paling depan tuh merah baju adalah si Daniel. Oke, dan merah baju di belakang tuh botak sedikit. Oke, itu adalah kami punya head.
uh, Head of PDYN lah pada Simon Anand. Oke, dan saya ada kawan juga kuning baju tuh adalah Sabahan dari Keningau, dan putih baju itu adalah Jason, dan merah baju itu adalah Dennis. Nah, tapi dia sekarang sudah kerja customer contract sebagai youth coordinator lah. Oke. Kita ada yang menarik tentang saya. Sorry, kasih lama-lama di sini. Oke. So, my ministry with the young people. Hari ini sebenarnya saya karena bagi tajuk my youth service. Oke, tapi bagi saya lebih kurang lah nih, my ministry with the young people. Kami di Penang selalu regard belia sebagai young people instead of youth ataupun belia. Oke, jadi serba sedikit mengenai pelayanan saya. Saya boleh katakan, saya boleh cakap yang saya mula melayani di gereja di kampung saya sendiri dari umur saya 11 atau 12 tahun lah begitu, bila saya mula belajar komuni pertama. Dan saya sejak dari itu, di mana aja saya pergi, even sampai masuk UMS saya masih melayani. Dan bercakap pasal UMS, saya sebelum cakap Kak, aktif juga dari first year sampai saya graduate. Dan itu yang membawa saya di Penang sampai pada hari ini. Oke. Dan saya ada kena tanya, apa perasaan saya sepanjang melayani di kampus dulu? Oke, saya punya perasaan, seingat saya ada macam-macam perasaan. Ada gembira, ada sedih, ada pernah marah, pernah bingung, pernah tidak rasa apa-apa, yang kamu bilang kosong, empty, pernah. Dan kalau penat itu adalah masuk dalam kategori perasaan, itu pun saya pernah alami. Tapi satu perkara yang saya tidak pernah rasa bila melayani adalah perasaan bosan. Dan semua roller coaster nih, perasaan dan pengalaman bersilih ganti, bercampur aduk, inilah yang menguatkan saya untuk mau lebih lagi, lebih mau berfungsi, lebih disakiti, ya ada disakiti, lebih memahami, lebih melayani, lebih mendekati dan mengenali Yesus. Sebab secara pribadi, Tuhan itu, God is not real. Tuhan itu tidak real kalau saya hanya rasa gembira, selesa sepanjang pelayanan. Tuhan itu tidak real kalau itu saja yang saya rasa. Tapi saya dengan 100% conviction, saya boleh cakap yang Tuhan itu adalah real. Sebab saya dapat merasa bila saya berjalan sama Tuhan dalam pelayanan saya di kampus, saya boleh rasa macam-macam. Bukan yang baik saja, tapi yang kurang baik pun ada. Oke, so itu saja pasal ministry saya bersama kampus. And with the young people, itu masih dalam journey lah. Oke, dan ini 4 adalah topik-topik yang mungkin saya sentuh sepanjang di perkongsian. Oke, so secara saya rasa awkward bila satu orang jawab cakap. Lagipun saya tidak dapat nampak muka kamu sekarang kan. Jadi feel free to use the chat dan kongsikan. Sebelum saya kongsikan saya punya apa pendapat saya atau apa pengalaman saya mengenai pelayanan, saya mau kamu kongsi dulu secara pribadi bagi diri kamu sendiri. Bagi saya apa arti pelayanan? Kalau nama kamu Wiwi, ya bagi si Wiwi apa arti pelayanan? Tanya diri kamu dan kamu boleh kongsi di ruangan chat. Sebab saya pun mau belajar dari kamu.
semua jenis komitmen yang saya alami sampai sekarang. Oke. Teruskan bersharing. Tidak jawaban, tidak perkongsian yang salah. Secara ringkas saja, satu perkataan pun cukup. Persembahan kita untuk Tuhan. Panggilan Tuhan untuk melayani di ladangnya. Ya, pelayanan bukan jadi gereja, tapi dalam kehidupan seharian. Thank you, Duncan. Ada lagi yang mau sharing? Ya, melayani Tuhan dan sesama. Komitmen. Pelayanan Nopanga memberi tidak kira apapun keadaan. Penyerahan diri sepenuhnya ke tangan Tuhan. Oke. Teruskan bersharing. Saya akan baca selepas ini bila saya free. Oke, jadi thank you untuk kamu punya perkongsian. Bagi saya, bila baca sharing kamu, actually saya pun begitu. Saya pun rasa itu adalah pelayanan yang saya pahami. Oke, jadi apakah pelayanan? Apakah itu pelayanan? Oke, sebelum kita korek apa-apa arti pelayanan bagi saya, coba kamu ada bawa Alkitab, sama ada yang buku kah, yang apps kah, ataupun kamu sedang tengok website Alkitab kah? Ada bawa? Oke, thank you. Alright. Oke. Saya pun ada Alkitab sama-sama saya, tapi mungkin saya tidak guna. Kamu akan guna banyak dari saya. So, ya, apakah itu pelayanan? Oke. Sebagai disclaimer, apa yang coba saya sampaikan mengenai pelayanan dengan menggunakan Alkitab ini adalah apa yang saya alami dan yang saya pahami mengenai pelayanan secara personal, dan saya banyak diinspirasi dari khotbah atau sermon Misa Kudus yang saya pernah hadir, dibantu oleh buku-buku yang pernah saya baca lah. Dan saya mau minta tolong kamu, kita bawa ini sesi dalam doa, dan semoga Roh Kudus menerangi hati dan akal setiap kita yang ada di sini untuk memahami makna pelayanan yang sebenarnya. Saya yang menjadi alat Tuhan dalam sesi ini mungkin tidak mampu mencapai kedalaman arti pelayanan dan bantu kamu paham apa ini pelayanan sepenuhnya. Sebab sesi ini actually ringkas, dan saya percaya setiap kamu yang hadir di sini hadir sebab kamu adalah pelayan yang natural. Deep down, you already know what is pelayanan. Tapi tidak apa, kita buka hati kita sama-sama untuk apa-apa inspirasi Roh Kudus semasa di perkongsian. Boleh kah? Oke, thank you. Oke. Siapa tahu apa pesta yang sedang berlaku dalam ini gambar? Ini gambar pasal 8 ya. Ya, thank you Irwin. Thank you yang jawab pembaptisan Tuhan. Ya, ini adalah gambaran pesta pembaptisan Tuhan. So, 3 minggu lalu kita baru merayakan ini pesta, betul kah tidak? Dan saya tidak tahu bila saya kena bagi ini tajuk kan. Bila saya kena bagi ini tajuk, namun masa itu masa ini pesta, kalau saya tidak silap, minggu pesta pembaptisan Tuhan. Jadi bila dengar nih bila nampak di gambar dan bila hadir Misa Kudus untuk pesta pembaptisan Tuhan, saya terpikir dalam hati saya, apa yang sudah saya buat selama 20 tahun ini, sebab ada satu perkara yang saya rasa saya macam baru tahu. Bila
masa pesta pembaptisan Tuhan tahun ini. Sorry, saya habis ya. Oke. Saya baru tahu yang pelayanan Yesus actually bermula selepas pesta pembaptisan Tuhan. Oke. Oke, bolehkah saya tahu siapa di sini yang sudah dibaptis? Dibaptis dalam gereja Katolik. Ya, ada yang dari baby, ada yang dari apa kan? Yang baru-baru juga IKD, IKR, ya kan? IKK, ya ada juga. Oke. So, sekarang untuk sebelum kita masuk, sebelum saya kasih tahu lebih tentang ini gambar tentang pesta pembaptisan Tuhan dan kaitan dia sama pelayanan, saya mau kamu semua buka, ambil Alkitab kamu dan buka Lukas 3 ayat 21 hingga 22. Lukas 3 ayat 21 hingga 22. Oke. Sekarang bolehkah saya pilih random orang untuk baca? Oke, saya nampak satu nama yang interesting sini. Oke. Kristinus. Kristinus Sitang, kau ada di sana kah? Ada Kristinus di sini. Oke. Oke, Chris. Bolehkah kau on audio dan baca untuk kami ini? Hello. Halo. Semua dengar saya juga. Dengar. Saya mau reconfirm itu Lukas 3 ayat 1 kan? Lukas 3 ayat 21 sampai 21. Sampai 22. Ya. Sorry, Bah. Oke. Pembacaan dari kitab Santo Lukas. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Thank you, Chris. Oke. Actually kan, saya juga bakal sedia tuh apa petikan sini. Saya saja mau suruh kamu buka Alkitab. Oke.
Ini adalah petikan yang kita ada dengar masa pesta pembaptisan Tuhan. Dan apa maksud semua ini? Apa maksud dipetikan? Dan apa kaitan dia dengan dalam konteks pelayanan? Oke. Saya minta excuse dulu, saya punya charger tidak berfungsi. Kejap. Oke, sorry. Oke, jadi apa maksud dipetikan dan apa maksud di pesta dalam konteks pelayanan? Oke, mungkin ada yang bertanya dalam hati kamu sekarang kan, betul bah, lepas dibaptis baru Yesus mula melayani. Bukan sebelum dia dibaptis dia sudah mula melayani. Kalau kita tunggu dan baca Alkitab kan, jawaban dia adalah ya, Yesus sudah mula melayani sebelum dia dibaptis. Dan tetapi pelayanan Yesus sebelum dibaptis adalah pelayanan yang tersembunyi. Maksud tersembunyi di sini ialah masa Yesus, walaupun Yesus mungkin sudah pernah buat beratus-ratus miracle kan, kasih sembuh banyak orang sebelum dia dibaptis. Dia tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah dia yang diutus oleh Allah yang kena kasih nubuat oleh nabi-nabi pada perjanjian lama. Tidak yang tahu kecuali Maria dan Yusuf, dia punya parents. Dan Yohanes nabi terakhir dalam perjanjian lama, dia pun ada kasih berita pasal Yesus. Tapi sekarang dalam pesta dalam pembaptisan Yesus, Yohanes adalah instrumen yang kasih tunjuk dengan clear siapa betul-betul Yesus itu. Siapa anak Allah yang dimaksudkan oleh nabi-nabi kita di perjanjian lama. Yesus dibaptis bukan dengan air tetapi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan mengatakan ayat ini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Menandakan bahwa kini pelayanan Yesus yang umum bukan lagi, pelayanan Yesus yang tersembunyi bukan lagi disembunyikan, tetapi dinyatakan pada semua. Dan sekarang, bila Tuhan dalam rupa burung merpati kasih tahu yang itu adalah anak Tuhan, ya, anak Allah, Yesus adalah anak Allah. Sekarang semua tahu yang sekarang Yesus tidak boleh sembunyi-sembunyi lagi. Kasih tapuk diri dia yang dia itu bukan penyelamat. Oke. So dan apa kaitannya? Saya rasa kamu belum dapat nih kan apa berarti pelayanan di sini. Tapi mari kita tengok dalam petikan seterusnya. Dalam Markus 1 ayat 14 hingga 15. Bolehkah satu orang baca petikan dari Markus 1, 14, 15? Siapa saja pun boleh.
Kalau kamu mau saya pilih nih. Oke. Silvini Rina. Kamu ada sini? Kau ada kah di sini? Halo, Rina. Markus 1, 14 hingga 15. Halo Rina, oke. Mungkin si Rina tidak berapa oke lain kan? Oke, saya pilih satu orang lagi lah, boleh kan? Kak, ada yang mau nih? Volunteer diri. Hello, Bibi. Saya lah Bibi. Boleh kah? Boleh. Si Thank Ryan. you. Oke. Markus bab 1 ayat 14 hingga 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Terpujilah Kristus. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Oke, thank you Ryan. Kalau kamu perasan, seminggu selepas pesta pembaptisan Tuhan, minggu pesta pembaptisan Tuhan, ini adalah Injil yang kita dengar pada minggu pertama masa biasa. Markus 1 ayat 14-15. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan di sini petikan ini adalah satu peneguhan, satu langkah pertama Yesus selepas dia dinyatakan sebagai anak Allah. Satu langkah pertama pelayanan Yesus yang meneguhkan apa misi dia di dunia. Kalau kamu baca balik nih petikan kan, kamu rasa kamu boleh tangkap sudah apa misi pelayanan Yesus di dunia? Saya tahu kamu end result dia semua tahu sudah apa misi pelayanan dia, tapi bila kamu baca nih petikan, kamu rasa kamu boleh kasih kait dengan misi pelayanan dia di dunia? Misi utama dia di dunia? Oke. Tidak apa kalau ya beritakan Injil, kabar baik. Beritakan Injil, yes. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Oke. Mungkin masih tidak jelas kan? Masih tidak jelas apa sebenarnya misi Yesus. Kalau kita adalah orang-orang pada zaman ini, kalau saya bayangkan saya orang yang dengar Yesus masa ini kan, saya masih tidak tahu. Mungkin saya adalah salah satu yang masih tidak jelas apa yang dia kasih, apa yang dicakap nih. Apa misi dia? Kenapa dia cakap kerajaan Allah sudah dekat? Tapi mari kita baca petikan seterusnya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Oke, yang ini saya akan baca untuk kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Ini adalah misi pelayanan Yesus, misi utama Yesus. Dan apa yang kamu nampak di sini adalah Yesus yang mati di kayu salib.
Dan saya tahu semua kamu tahu di sini kenapa Yesus mati di salib. Oke. Ya, betul. Sebab dosa kita dikhianati oleh Yudas. Menyelamatkan manusia. Menebus dosa, ya betul. Kamu lagi pandai kan dari saya? Oke. Ya, misi utama Yesus datang ke dunia adalah arti pelayanan yang sebenarnya. Mati untuk kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa, akibat dosa, dipulihkan kembali. Kenapa Yesus kasih pulih kita punya hubungan dengan Tuhan? Kenapa? Berbalik sama kita punya pembacaan yang kedua tadi, Markus 1, 14 ayat 15. Dan juga Yohanes 3 dan 16. Kalau kita baca Yohanes 3, 16, apa dia bilang? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Yesus dikirim ke dunia untuk mati supaya dosa-dosa kita ditebus. Dan apabila dosa kita ditebus, hubungan kita dengan Tuhan akan kembali pulih. Dan bagi saya inilah pelayanan. Membawa Kristus kepada dunia, kepada orang-orang di dunia, meskipun itu bermaksud saya harus mati. Saya punya keinginan, saya punya apapun yang saya sukai di dunia ini harus mati. Dan harus saya abaikan, harus saya tinggalkan. Dan saya percaya kamu sendiri ada maksud pelayanan kamu sendiri. Macam yang kamu share tadi, betul, tidak semua adalah betul, tidak yang salah. Semua berkaitan. Dan ini saya kongsikan sebab ini yang saya paham mengenai pelayanan, pengorbanan. Dan saya ada satu soalan renungan untuk kita semua. Bersediakah saya untuk melayani seperti Yesus? Bersediakah kamu untuk mati dengan keinginan kamu, dengan apa yang kamu suka, macam Yesus? Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia ada kuasa, dia actually ada segalanya, tapi dia pilih untuk mati di kayu salib. Yang pada saat itu adalah kematian yang sangat hina. Bersediakah saya untuk mengasihi seperti Yesus? Mati sampai kayu salib, mengasihi sehingga ke kayu salib. Oke. Ini kamu boleh bawa dalam renungan kamu di malam atau hari-hari lain. Oke. Dan ya, pelayanan dalam normal baharu, dalam norma baharu. Macam mana mau melayani ya kalau dalam new norm, dalam sekarang kita stay dalam rumah saja. Actually kan, secara jujur saya pun tidak tahu macam mana mau melayani. Macam mana mau kasih tahu kamu apa pelayanan yang kita boleh buat. Tapi apa yang saya boleh kongsikan, sejak kita masuk dalam era pandemik nih kan, dalam masa new norm nih, kita banyak tertumpu kepada teknologi, creativity, dan iman. Kamu setuju kah? Dan mungkin kita secara individu, ya ini adalah apa yang saya punya kehidupan saya dalam lingkungan ini, teknologi, creativity, dan iman.
Dan ini mungkin perkara yang bagus ataupun perkara yang tidak bagus bagi kita. Teknologi, addiction, ataupun dia sekarang hampir semua equality, addiction, equality, terpulang sama kamu. Sama ada mau pikir itu adalah benda yang bagus atau tidak. Dan kalau creativity ada yang bagus, ada yang tidak berapa bagus juga kan. Kita kreatif macam mana. Dan sekarang kalau saya nampak apa kan para belia, terutamanya bila saya hadir kamu punya program, campin betul kamu buat video tuh yang main gabung-gabung, yang editing semua, sama kamu punya lagu-lagu, praise and worship. Saya pernah belajar juga buat tuh tapi tidak dapat. Jadi dia push kamu punya creativity kan, betul kak? Dan kadang-kadang creativity kita boleh juga tertumpu sama hal-hal yang tidak tidak patut. Contoh, not to judge, reality dia siapa? Saya kunci jawabannya. Thank you. Kita perlu cakap lah. Kamu tahu apa yang baik dan buruk. Dan kalau iman, bagi saya sendiri ada dua muka iman juga. Satu, dalam iman saya perlu, kalau saya cari betul-betul rindu Ekaristi, sakramen komuni dan pengakuan. Dan tapi dalam masa yang sama, sepanjang CMCO ini kan, saya sadar saya ada lebih banyak masa untuk berdoa, berdiam diri dengan Tuhan, baca Alkitab regularly, dan macam-macam lagi. Itu adalah reality Katolik pada masa pandemik dan orang muda. Dan pelayanan tanpa community. Banyak orang yang share, saya nampak banyak orang share di story, kadang-kadang di post kamu, terutamanya orang-orang muda lah, yang dorang rindu akan macam berkumpul ramai-ramai, gathering, physically. Dan bagi saya itu adalah suatu yang sangat relatable dengan saya. Bila dulu masa kita tiada pandemik, bagi saya itu adalah suatu hal yang normal. Tapi bila tidak lagi dapat sama-sama kawan kan, physically, tidak gathering, misa pun bukan setiap minggu dapat pergi, bukan setiap hari dapat pergi. Saya sadar yang selama ini saya take for granted. Community yang saya ada di sekeliling saya. Jadi, saya mau tanya kamu satu soalan. Kamu nampakkah di atas? Betulkah social distancing ataupun physical distancing disable us from having a community? Kenapa ya, kenapa tidak? Itu kata soalan dia. Apa pandangan kamu? Betulkah physical distancing atau social distancing ini melumpuhkan kebolehan kita untuk ada community? Bagi saya sendiri, teruskan bersharing di chat. Bagi saya sendiri, actually tidak juga lah, sebab saya ada family kan, dan saya ada housemate, roommates di tempat tinggal saya sendiri. Dan kadang-kadang kalau bukan PKP dapat bekerja juga, pergi secara fisikal. Jadi di situ ada community. Dan kalau saya tidak dapat bekerja pun,
Dan kalau housemate saya tidak di rumah, roommate saya tidak di rumah, saya ada community virtual. Dan lebih dari apapun yang sebelum ini, apa yang berlaku sebelum ini kan, saya rasa community saya sekarang lebih besar dari yang physical. Sebab I can reach out many person more than before. Oke. So saya akan skip yang ini. Dan ya, berbagai bentuk pelayanan. Iya, betul. Sebab kita masih boleh berkomunikasi melalui teknologi yang ada. Oke, LP, are you there? Kamu ada di sana kan? Ya, Kak Wiwi. Oke, saya minta tolong share slide 1. PT kasih sedia. Oke, thank you. So, saya akan kasih tunjuk kamu beberapa bentuk pelayanan yang saya rasa Boleh kita, PT kasih sedia. ya bagus untuk kita tahu lah. Saya bagi tahu apa bentuk pelayanan secara apa, secara macam oke, thank you. Oke, so di sini ada 6 santo-santa yang dorang punya kehidupan dan jenis pelayanan adalah sangat berbeza. Dan saya mau at the end of this slide, Boleh saya PT mau kasih kamu sedia. share, saya mau kamu share sama ada kamu punya karisma pelayanan ada kaitan dengan salah satu di santo-santa atau tidak. Dan kamu boleh kasih tahu mana satu yang saya rasa ini saya, gitu. Oke. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Kamu boleh baca sendiri. Take your time. Bullism. Thank you for sharing, Sam. Sudah habis baca? Oke, Sam. Oke. Next. Santo Yosef dari Cupertino, imam dan mistik. Saya mau teguhkan, tidak semua kita punya santo-santa adalah orang yang pandai ya. Dan tidak semua orang adalah orang yang disenangi dari awal. Ya, Dele itu Irwin. Santo Yosef nih dia first time dia mau masuk biara Fransiskan,
jangan tolak. Tapi second time bila dia sudah masuk, dia boleh terus jadi imam. Oke, dan untuk pengetahuan kamu juga, Santo Yosef ini mama dia sendiri tidak suka dia punya anak, sebab dia punya sikap yang lamban, pelupa, lepas itu pemarah. Dan apapun yang dia buatkan di rumah, kalau dia cuci piring paca, tidak apa-apa yang dia boleh buatlah, dia bilang mama dia. Jadi mama dia mau kasih masuk dia di biara, tapi biara tidak terima sebab dia punya keadaan yang begitu. Oke, next slide. Ya, kalau kamu sudah kawin dan juga ada anak, dan apapun pekerjaan kamu sekarang pun, kamu masih boleh jadi santo, santa, orang kudus. Tidak semestinya masuk biara baru boleh jadi atau tidak kawin. Oke. Sudah? Oke, next slide. Ya, orang kudus yang sangat famous masa sekarang. Coba pada pakai Nike kan? Oke, ini bukan cerita dia, tapi ini adalah salah satu ayat yang sangat menyentuh dari si Blessed kalau menyentuh bagi saya. Hasrat untuk menyimpan dan mengumpulkan semua kekayaan untuk diri sendiri, itulah yang menyebabkan anugerah kekayaan menjadi jahat. Jadi apa si Blessed Carlo buat? Semua dia punya duit belanja di sekolahan, dia bagi sama orang miskin. Walaupun dia masih pakai Nike. Pernah satu masa dia bagi dia punya kasut sama orang yang tidak kasut. Kalau tidak silap. Oke, next. Ya. Apa tuh rokok atau? Bila saya baca dia punya kisah kan saya teringat CSG. Sebab kamu terlampau aktif. Dan begitu juga lah si Pierre Prasati. Dia sangat aktif di sekolah dia, di mana-mana, bukan dalam pelayanan dalam gereja saja, tapi sebagai pelajar. Dia adalah ahli persatuan mahasiswa. Dan dalam politik pun dia sangat aktif. Politik sosial. Oke, saya harap kamu sempat baca. Saya boleh share nih di grup grup kamu nanti. Oke, next. Oke, jelas sudah. Ya, mudah lagi kan. Tunggu betapa mudah pun dorang
punya iman sangat matang. Tapi tidak apa, you have your own time. Kamu 30K, 40K, masih ada masa untuk menjadi orang kudus. Kamu tengok umur saja, Kak. Oke, saya rasa ya, cuman seperti kanak-kanak. Oke, saya rasa boleh saya balik sama saya punya. Oke, thank you, LP. Next to my slide. Bentuk pelayanan. Tadi kamu ada nampak berbagai jenis pelayanan, kan? Bentuk pelayanan, bentuk pengorbanan yang Santo Santa kita pernah, yang menjadikan orang kudus. Adakah yang macam kamu? Atau adakah yang menyentuh kamu punya hati? Oke. Oke. Okay. If every tiny flower wanted to be a rose, spring would lose its loveliness. Saya tahu banyak yang dulu saya pun begini. Saya bilang saya mau jadi macam ni Santa, saya mau jadi macam itu Santo. Dan saya sangat suka Santo Fransiskus dari Assisi. Dan saya kunun-kunun mau jadi macam dia lah, mau hidup miskin tapi susah banget. Macam mana kamu mau jadi Santo? Kamu boleh jadi Santo, orang kudus, dengan menjadi more fully yourself, becoming what the Lord wish to dream and create for you, and not a photocopy. Okay, so blessed kalau akutis juga cakap yang sama. Jangan mati sebagai orang yang sebagai orang lain. Do not die as a photocopy. Jadilah diri kamu sendiri kalau kamu mau jadi orang kudus. Dan kita semua dipanggil untuk melayani dengan misi yang berbeza. Jadi discover that mission and discover that ministry, the pelayanan Jawa campur-campur English. Oke. Dan ya, pelayanan. Tanya diri kamu, Tuhan mau saya menjadi apa? Dan Tuhan mau memanggil saya untuk melakukan apa? Tanya dalam doa, selalu baca Alkitab, and you will find the inspiration. You will find the answer. Kita semua dipanggil mengasihi dan melayani seperti Yesus. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tapi jangan risau kalau kamu fail, kamu gagal dan berkali-kali jatuh dalam dosa ataupun tidak dapat buat apa yang kamu rasa Tuhan mau kamu lakukan. Tidak apa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Macam Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu ini. Surrender. Biar Tuhan guna kamu dengan kelemahan kamu untuk accomplish dia punya misi. Itu saja dari saya. Saya harap saya punya perkongsian ada bagi kamu. Itulah dapat bagi pencerahan sedikit pasal pelayanan sama kamu. Dan kalau kamu ada apa-apa persoalan, pertanyaan, kamu boleh tanya sekarang.
Saya akan coba jawab kalau saya boleh jawab. Kamu boleh juga berkongsi kalau tidak ada soalan. Thank you, Lona, for the sharing. Be who God meant you to be, and you will set the world on fire. Sedikit kasih kurang saya punya gagaran nyari. Sudah pun belum makan? Habis tunggu makanan sedap. Thank you. Syukur kalau kamu paham. Kalau tidak paham pun kamu boleh revisit tuh slide. Saya boleh share. Kamu boleh revisit dan kamu boleh renung sendirilah. Kamu boleh, iya. Kamu boleh baca lagi. Thank you juga kamu. Halo, thank you Kakak Wi untuk sesi dia. Kepada yang ada soalan, kamu boleh buka mic kamu ataupun kamu type di chat ya. Sekarang sesi Q&A, oke? Ya, di ruangan chat ada soalan. Dari Devni Rachel. Saya ada soalan, apa maksud mati bersama keinginan kita untuk melayani seperti Yesus? Adakah maksudnya kita perlu berhenti melakukan perkara yang kita enjoy atau suka? Itu soalan dari Devni. Thank you, Devni. Oke, bagi saya lah kan, adakah maksudnya kita perlu berhenti melakukan perkara yang kita enjoy atau suka? Oke, bagi saya tidak salah kalau kita buat perkara yang kita suka dan kita enjoy. Dan tidak perlu kita berhenti buat itu semua. Tapi Teresa cakap, Santo Teresa dari Calcutta, apapun yang kamu buat, yang kamu enjoy kah, yang kamu suka kah, pastikan yang kamu buat itu dengan kasih. Segala apapun yang kita buat, sama ada perkara-perkara kecil lah, yang kita enjoy sekalipun kan, kalau dia diintensikan dengan kasih, itu semua adalah perkara yang Tuhan berkenan. Dan tidak semua perkara yang kita enjoy itu tidak boleh tolong orang lain. Contoh kalau saya jadi cigu macam si Kelly, oke, dan saya enjoy itu perkara, dan itu perkara membantu saya punya pelajar, itu adalah perkara yang bagus. Mati bersama keinginan kita untuk melayani seperti Yesus. Keinginan kita perlu discern. Sama ada keinginan itu adalah keinginan yang membawa kita kepada Yesus ataupun tidak. Keinginan itu sama ada dia
membantu orang lain atau tidak, membantu iman kita, membangun iman kita. Harapan, Daphne, Rachel. Thank you juga. Oke, Hello, itu hello. soal udah selesai, Pak. Oke, Pak, teruskan. Oke. Thank you, Wali. Oke, mungkin kalau ada apa-apa soalan lagi, kita ada masa lagi, sedikit masa. Mungkin siapa-siapa yang ada soalan, boleh diajukanlah sebelum kita teruskan dengan pengisian seterusnya. Ada siapa-siapa lagi? Boleh buka audio, dan boleh juga chat. Yes. Kita ada beberapa menit lagi sebelum kita menamatkan sesi Q&A. Kalau kamu ada apa-apa mau tambah pun, saya tahu banyak yang lebih tahu pasal pelayanan, pasal saya, it's okay. Kalau ada yang bertanya dan ya, mungkin ada yang mau tambah pasal pertanyaan Daphne, boleh. Saya pun mau belajar. Nah, macam Kelly bilang di sini, dari saya kadang ada juga perkara yang enjoy perlu dikorbankan untuk orang lain sebab dorang lebih memerlukan. Wow. Ya, tersentuhnya aku. Mungkin Kakak Wiwi boleh kasih perjelaskan sedikit. Tapi macam yang Kakak Wiwi cakap tadi, ya apa yang kita tidak enjoy itu kadang-kadang boleh juga membantu orang lain, macam juga sih kakak, macam juga Kelly bilang di sini. Ya. Betul kan Kakak Wiwi? Tidak salah. Sama saya mau tambah, pagi tadi kami ada satu event, online event, dan kami bercakap pasal gratuitousness. Nanti kamu apalah Google. Oke. Dan situ kan kami punya speaker cakap, dia bilang sometimes I need to buy, saya perlu beli botol yang expensive yang bukan plastik, dan supaya saya boleh simpan di botol lebih lama dan tidak menyumbang kepada pembuangan sampah sarap. Itu juga adalah satu pengorbanan kecil, tapi dia punya intensi sangat jelas di sana, supaya kita punya bumi tidak musnah. Duit kita enjoy kan, kita enjoy beli barang murah, tapi kita perlu kasih korban kadang-kadang. Iya, betul. Benar. Iya, betul Kakak Wiwi. Saya pun kira lebih kurang kalau bagi yang pelajar sekarang. Dengar kah? Kamu dengar atau stuck kah saya bacakan? Benar. Jelas? Oke. Ya, saya sangat tersentuh dengan semua ini. Ada lagi soalan. Mungkin kita boleh kasih masa sedikit untuk nih soalan lah. Kakak Wiwi boleh jawab macam mana mau terus melayani tanpa rasa lelah. Ya. Tanpa rasa lelah, saya rasa mustahil tanpa rasa lelah. Sebab saya pun actually secara realistik lah, kita akan penat dan kita semua perlu rehat. Jadi kalau tanpa rasa lelah tuh mungkin ada yang boleh lah, ya boleh lah, adalah yang boleh. Tapi bagi saya sebagai manusia saya akan penat. Jadi saya perlu rest. Kalau saya penat, saya tidak berhenti, tapi saya rest. Begitu saja. Iya, betul. Terima kasih Kakak Wiwi untuk jawabannya. Dan nampaknya masa kita sama Kakak Wiwi sudah habis. Tapi sangat banyak input-input yang kita dapat sebagai seorang yang melayani. Kehidupan itu pun satu pelayanan, orang bilang. Jadi kita ucap thank you sama Kakak Wiwi kita.
Thank you Kakak Wiwi. Thank you juga Eva dan Jadi sekarang tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pengisian kita seterusnya yang ada kaitan juga sama pengisian sisi Kakak Wiwi. Jadi kita teruskan dengan grup sharing kita di mana kita akan dipecahkan kepada Zoom breakout rooms. OPT akan pecahkan dan kita akan berada di grup yang random. OPT saya minta untuk kamu share screen.